Mohon perhatian, channel AFF Film segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan merekap alur cerita film Game of Thrones episode di season yang ketiga. Yang belum nonton season pertama dan kedua, silahkan cek dan klik link playlist di kolom deskripsi. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan juga untuk meninggalkan jejak dengan cara like dan komen sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dari video-video yang akan kami bawakan. Jangan lupa sebelum menikmati alur cerita filmnya, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk, iya kan? Inilah Game of Thrones season 3 episode 7 dimulai. Film diawali dengan para Welding melanjutkan perjalanan mereka ke selatan. Jon Snow menghadapkan Orell untuk memotongnya di tembok. You cut me loose on the wall. Got her loose too. That's because sulking about it. Because she understands the way things are. Welding menjelaskan bahwa tindakannya melambangkan cara hidup mereka. Orang-orang saling mencintai ketika itu cocok untuk mereka, dan mereka saling membunuh ketika itu cocok untuk mereka. Each other when it suits them, and they kill it together when it suits them. They're loyal to each other when it suits them, which is why you'll never hold on to her. Jose, you don't. Karena Jon tidak mengerti cara mereka, Orell bersikeras dia akan kehilangan Ygritte. Orell menyuarakan keprihatinan padanya juga. Dia harus bersama salah satu miliknya, khususnya dia. Ketika pernyataan disambut dengan keheningan, dia memperingatkannya, kamu tidak akan begitu mencintainya ketika kamu mengetahui siapa dia sebenarnya. Tell you that you're beautiful. If you were mine, nice, because he's pretty. Is that it? Love him so much when you find out what he really is. Beralih dengan Raja Robb. Hujan deras menunda perjalanan Stark ke Twins. Catelyn Stark khawatir Lord Frey akan menerima penundaan itu sebagai lebih jauh menghina. Tetapi Robb meyakinkan bahwa Lord Welder akan puas dengan Edmure Tully menikahi dengan keluarganya. We'll take this delay as a slight. It was a king he wanted. He's getting the wedding he wanted. He's getting a wedding. Get as he likes. It was the best match of Freya's had in the history of their house. Malamnya, Talisa mengungkapkan kepada Robb bahwa dia mengandung anak mereka. Pasangan itu berencana untuk mengunjungi Volantis setelah perang usai. I know she'd love to meet you and her grandchild. Are you certain? Maybe one of each? I have your little prince or princess inside me. Don't get greedy. Beralih di King's Landing, Sansa Stark menangis kepada Lady Margaery tentang harapannya yang pupus akan pernikahan yang bahagia. Margaery menasihati gadis itu untuk membuat yang terbaik dari situasinya. Marry him. I make the best of my circumstances. Yang jauh dari Lannister terburuk, dia tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, dan putra mereka akan menjadi Lord of Casterly Rock and the North. Pikiran itu menghasilkan ahli waris membuat Sansa takut. Tetapi Margaery menegaskan bahwa dia mungkin akan terkejut. Learn from their mothers. I plan to might be the Lord of Casterly Rock and the North someday. He's quite experienced. Tyrion may surprise you. Di dalam kamar, Tyrion meminum minuman dengan Bronn untuk menghilangkan rasa tidak nyaman yang dia rasakan saat memikirkan meniduri calon istrinya. Bronn tidak melihat masalahnya. Tyrion bisa menikahi Sansa dan menjaga Shae. Tyrion takut ini hanya akan membuat kedua wanita itu membencinya. You get us on in the Stark girl. Keep her. Wed one and bed the other. Winterfell one day, you can rule the North in his name. Despise me and the whole kingdom to join them. Dia memberi Shae rantai emas mahal, namun Shae menolak hadiah tersebut. Dia percaya bahwa Tyrion ingin menikahi Sansa. Ketika dia menyangkal ini, Shae kembali mengusulkan agar mereka melarikan diri melintasi laut sempit. Tyrion menolak. Dia tidak bisa meninggalkan tugas keluarganya. Mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki kehidupan bersama setelah dia menikah. Go across a narrow sea. What would I do there? Marry Sansa Stark and do my duty by her.
Things for you have not changed. You'll always be my lady. Your good home, somewhere in the city. Di singgasananya terlihat Raja Joffrey yang sedang berlindung mengadakan pertemuan dengan tangan kanannya Lord Tywin Lannister. Joffrey mempermasalahkan lokasi pertemuan dewan kecilnya dan menanyakan rumor tentang naga. Tanggapan tajam Tywin menjelaskan kepada Joffrey bahwa kakeknya lah yang bertanggung jawab. About the Targaryen girl in the east and her dragons. Is it true? Where did you hear about this? Peter, to whom it belonged, died 300 years ago. No threat to our cities on the far side of the world are necessary. I will see to it that you are appropriately consulted. Beralih dengan Daenerys Targaryen, Jorah Mormont dan Barristan Selmy yang melihat kota Yunkai. Jorah menyarankan bahwa mengambil kota kuning mungkin mengorbankan orang yang tidak perlu. Tetapi Daenerys mengatakan 200.000 orang yang diperbudak di dalam tembok adalah alasan yang cukup. Slaves are there in Yunkai. 100,000, if not more. 200,000 reasons to take the city. Setelah mendapatkan undangan, utusan Yunkish, Rasdal Moeras, menawarkan emas dan kapal kepada Daenerys jika dia dan Unsulliednya setuju untuk pergi dengan damai. Daenerys menolak fakta ini dan menawarkan persyaratan baru. Budak kota harus dibebaskan dan dibayar untuk perbudakan mereka atau dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kai, I've sent a gift for the Silver Queen. You shall have as many ships as you require. Is that you make use of these ships. And what do you ask in return? Then back to Westeros for us to conduct our affairs in peace. Release every slave in Yunkai. I also want something in return. Man, woman, and child should be given as much food for their years of servitude, clothing and property as they can carry as payment. Reject this, and I shall show you no mercy. Rasdal marah pada empedunya, memperingatkan bahwa Yunkai memiliki teman-teman yang kuat melindungi kota dan mencoba untuk merebut kembali emasnya, hanya untuk dihentikan oleh naga. Daenerys menyimpan emas itu dan menawarkan Rasdal hadiah hidupnya. Dia berlari menjauh dan Ratu meminta Jorah untuk mengidentifikasi teman-teman kuat Rasdal. They will not bend. The Yunkish are proud people. He said he had powerful friends. Who was he talking about? I don't know. Find out. Beralih ke Melisandre dan Gendry yang sedang berlayar melewati King's Landing, mendiskusikan latar belakang sederhana mereka. Ketika Gendry mengatakan dia terlahir rendah, dia mengoreksinya, darahmu mulia. Saat mereka menatap Redcap, pendeta merah itu berbagi kebenaran. Dia adalah anak haram Robert Baratheon. There, your father's house. Your blood is noble. Just a bastard. The bastard of Robert of the House Baratheon. Beralih di kawanan persaudaraan, terlihat Arya Stark tetap marah karena Lord Beric Dondarrion dan Thoros of Myr menyerahkan Gendry. Orang-orang itu mempertahankan bahwa mereka mengikuti perintah Lord of Light. He commands, we obey. The Red God is the one true God. Dan Arya menjawab bahwa Tuhannya yang sebenarnya adalah kematian. Who's yours? Death. Ketika Angui tiba dengan berita bahwa mereka telah menemukan para perampok Lannister, Arya menyadari bahwa mereka tidak membawanya ke Riverrun. We say, boys. Time for But River Run, it's not south. It's west of here. You swore. You lied to Gendry. You lied to me. You swear because you're a liar. You lied to anyone. I hope the Lannisters. Dan di mana tiba-tiba Sihon merenggutnya. Bring her back. Kick all you like, wolf, go. Beralih dengan Theon, dua wanita melepaskan Theon dari salib berbentuk X-nya. Dia takut dan paranoid, tetapi mereka menyediakan air dan merawat luka-lukanya. Akhirnya mereka telah kejang dan memanjat di atasnya. Theon menikmati dirinya sendiri saat penculiknya masuk. But you, me and Val, do you want us to see it? Oh,
Bocah itu menghancurkan tahanannya ke tanah dan Theon menangis minta ampun menyadari bahwa dia akan dikebiri. Please, mercy. I'm not killing you. Mercy. Beralih dengan Wilding, yang Grid menggoda Jon tentang pendidikan bangsawan dan mengolok-olok kebiasaan orang-orang South of the Wall. Daddy was a fancy lord and I lived in a tower that touched the... Oh, and I'm from Winterfell. Maybe one day I'll take you to Winterfell. Taking our land back. Maybe one day I'll take you there. Jon berkomentar bahwa meskipun Wilding berani, mereka tidak akan bisa menang. Dia memperingatkan, jika Anda menyerang tembok, Anda akan mati. Kalian semua. Yang Grid mengingatkannya bahwa mereka telah sepakat untuk hidup atau mati bersama. Mance is different. You don't have the discipline. The seventh will be the same. Attack the wall, you'll die. All of you. You're mine, and I'm yours. You die, we die. Beralih dengan kelompok Bran. Di camp mereka, Osa khawatir bahwa pembicaraan Jojen Red tentang ilmu hitam adalah pengaruh buruk pada Bran. Dia bahkan lebih marah ketika dia mengetahui anak laki-laki telah mengubah arah mereka dari Castle Black. Mereka menuju Beyond the Wall untuk menemukan gagak bermata tiga dalam mimpi Bran. Osa mengungkapkan mengapa dia tidak akan kembali ketika suaminya menghilang. Dia harus membunuhnya ketika dia kembali sebagai orang mati bermata biru. I had a man once. Bruni his name was. I was a good man. Came in through the back of the hood. Only it wasn't Bruni. Not really. A dead man's. His skin was pale. Grabbed me by the neck. Squeezed. So hard. I don't know how I got the knife. When I did to burn our hut downside. Beralih di Harrenhal, terlihat Jaime yang memasuki kamar Brienne untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia mengatakan padanya bahwa Lord Bolton akan melakukan perjalanan ke Brienne meninggalkan pernikahan Edmure Tully dengan Luke. Lord Bolton's traveling tomorrow as well. You're to remain here until the twins fed me at Tully's wedding. With Locke. Menyadari apa artinya ini, Brienne memberitahu Jaime bahwa utangnya kepadanya akan dibayar jika dia menepati janjinya. Dia bersumpah untuk mengembalikan gadis-gadis Stark ke ibu mereka. I will return the Stark Ghost to the mother. I swear it. Saat Brienne mengucapkan selamat tinggal, dia memanggil Jaime dengan namanya. Saat Jaime pergi, dia meminta Bolton untuk menyampaikan salam Lannister kepada Robb Stark. Locke meyakinkan Jaime bahwa dia akan menjaga temannya dengan baik. Don't you worry about your friend. We'll take good care of her. Di perjalanan, Hybern merawat perban Jaime, mengaku kehilangan rantainya karena melakukan eksperimen manusia gila. You did well sewing up this mess. And that man, why did the Citadel take your chain? The only way to treat disease is to understand curiosity, the afflicted. Jaime meminta orang tua berita dari ayah Brienne dan belajar bahwa hadiah Lord Tad untuk putrinya kembali aman ditolak oleh Luke. Fools to kill her. These men are being cheated. Menyadari kebohongannya membuat Brienne menjadi tawanan. Jaime menyuap Stenghag, pria Bolton, untuk kembali. Serve Lord Bolton. Think you'll get a reward. It's something to you. He's going to ask is what happened to my hand. When my father sees me, the first thing, tell him this man chopped it off. This man saved my life. We return to Harrenhal now. Sesampainya di kastil, Jaime menemukan kerumunan menonton Brienne melawan burung besar dengan pedang kayu. Jaime dengan sia-sia mencoba membayar Luke dan kemudian melompat ke dalam lubang untuk berada di antara beruang dan Brienne. Get behind me.
Stilson yang dituduh mengembalikan Jaime dengan selamat, memicu beberapa pertengkaran dan melukai hewan itu. Jaime menarik Brienne keluar dari lubang dan ditarik keluar tepat saat beruang itu menyerang. Luke memberitahu Jaime bahwa Brienne harus tetap tinggal, tetapi Kingslayer menjawab bahwa itu berarti membunuhnya terlebih dahulu. Tak berdaya, Luke mundur dan Jaime mengawal Brienne keluar dari Harrenhal. What do you think is more important to Lord Bolton? Pet rat reward or ensuring Tywin Lannister gets his son back? Well, must be on our way. Dan akhirnya Game of Thrones Season 3 episode 7 bersambung. Saksikan episode selanjutnya. Yuk guys.